gimana ya mau jelasinnya, jangan ngomong itu dulu ya ya. Oke. Tunggu sebentar ya. Oh, aku paling nanti saat lebih ke Al-Qur'annya. Kan kalau itu Biblos sudah lah itu harusnya tercerahkan. Lan- Ya, Lanjut, 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 lanjut. Iya, jadi kalau kita bahas tentang ini nih, Alkitab kalau di Perjanjian Lama itu memang semuanya eh, menjurus ke yang esa ya, Tuhan yang esa yang menciptakan langit dan bumi. Ini poinnya sudah, ya mungkin ada teman-teman di bawah yang yang Kristen mau naik, mau bertanya, ya silakan. Saya ini ya saya mau ke room sebelah dulu ya. Ya terima kasih ya kakak di bawah ya, yang teman-teman yang udah. tunggu, aku mau ngasih bekal ayat Al-Qur'an soal apa? Soal bagaimana sih kehidupan amalan baik dan amalan buruk itu bekerja di dalam Islam. Mau nggak? Amalan baik dan amalan buruk ya. Iya, yang ujung-ujungnya nanti pahala dan dosa. Amalan baik dan amalan buruk. Iya, boleh. Oke. Sip, tunggu ya, aku bukain dulu dalil-dalilnya. Pertama ada di Al-Kahfi ayat 29. Terus kedua ada di Ali Imran ayat 152. Ntar aku bacain satu-satu sambil dibukain. Terus ketiga ada di Al-Isra ayat 19. Terus ada di surah Hud ayat 15 sampai 16. Dan An-Najm ayat 39 sampai 42. Oke, ini dia. Cut. 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 Nah, ini di surah Al-Kahf. My sister bisa lihat. Loh, kok ayat 29. Dikatakan begini firman Allah, dan katakanlah, memerintahkan Nabi untuk berkata kepada umat, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki, biarlah ia kafir. Jadi lu mau beriman, kafir. Nggak ada orang itu diciptakan dari awal kamu diciptakan menjadi kafir, kamu diciptakan menjadi beriman. Enggak. Itu kehendak bebas manusia yang memang benar-benar dipilih gitu. Sehingga Allah berkata, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zolim yang gejolaknya mengepung mereka. Nah, jadi kalau pilih kafir, ini konsekuensinya. Allah ngasih hukum, silakan ikuti. Kalau lu ingkar, ya inilah nanti yang lu dapat, neraka. Ini satu di Al-Kahf ayat 29. Lalu kemudian di Ali Imran ayat 152. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara itu. Nah, lanjut lagi. Misalnya di Al-Isra ayat 19. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Dalam artian surga. Lalu berikutnya ada lagi di sini surah Hud. Ah, ini nih, ini yang paling asik. Nah, ini. Tadi kan kalau misalnya menghendaki akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang baik, yaitu surga. Perhatikan kalau misalnya nyarinya dunia, Allah berfirman apa? Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka.
Makanya Baca lagi di atas gimana nih? Baca lagi di atas. ini asik ini. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Contoh, di luar Islam banyak kan orang-orang kaya, orang-orang sukses, ya nggak? Iya. Itu janji Allah. Mereka di dunia tidak akan dirugikan karena yang mereka cari kehidupan dunia dan perhiasannya. Itu janji Allah. Lu nggak akan rugi di dunia, tapi lu jangan menyesal di akhirat nanti. Ketika itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Makanya dari tadi tuh Ustaz Alif tuh selalu mengutamakan jadikanlah Allah satu-satunya Tuhan. Firmannya tumpah-tumpah. Perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi Al-Quran. Udah dibahas kali Kores, ayat ini juga tadi udah. Oh iya udah ya. Oke, aku berarti tinggal yang ini ya Ustaz Alif. Tinggal yang ini, tunggu ya. Al-Kahfi 29 sudah itu. Al-Kahfi 49-nya udah belum? Enggak ya, sebenarnya enggak apa-apa kalau mau maksudnya tadi sebenarnya beberapa poin udah disampaikan mengenai. Oh, alhamdulillah. Lanjut. Iya. Lanjut. Aku supaya kelihatan kerja aja, Ustaz. enggak, nyesel juga. Lanjut aja, makanya diam aja. Gara-gara jemput saya. Nah, berikutnya ya, ini di Raya. Ini yang lu tanyakan dari tadi, Ustaz Alif pasti udah bawain. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Kita nggak bisa kabur, my bre. Kita nggak bisa kabur dari apa yang kita lakukan. Baik yang orang pernah lihat, baik yang hanya sedikit orang lihat, baik nggak ada satu orang pun yang melihat. Karena di sini Allah udah menjanjikan ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Ini kan yang lu cari di Raya, ya nggak? Iya. Iya kan? Selamat datang di kebenaran. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan perhatikan ini, Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Ada di perjanjian baru begini, ada di perjanjian lama begitu. Nggak ada. Ya. Coba jelasin ayat itu. Iya, jadi di dalam Islam itu enggak apa ya, konsepnya tuh bener-bener logis. Konsepnya tuh bener-bener logis. Ini gue jelaskan. Ini gue jelaskan dengan ayat yang lain ya. Tunggu, ayat yang lainnya itu ada di sini. Nah, Al-Qasas ayat 84. Ini penjelasannya kalau masih kurang paham. Atau kalau ingin lebih paham lebih jauh. Al-Qasas berapa tadi ya? 84. Oh iya. Nah, di sini. Di sini. Nah, ini ya Al-Qasas ayat 84. Barang siapa datang dengan kebaikan, maka dia akan mendapat yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi maksudnya inilah nanti merujuknya ke sifat maha adilnya Allah, al-adil gitu. Karena Allah akan membalaskan semua perbuatan kita. Nggak akan satupun yang tersisa gitu. Nggak akan satupun yang terbuang cuma-cuma. Lu pernah berbuat baik, menyenangkan hati seseorang, itu dihitung. Lu pernah berbuat jahat, membuat seseorang bersedih tanpa kerugian apapun, itu dihitung. Itu dihitung. Iya. Bang, saya minta ayat yang tadi dong sebelum ayat ini. Oke. Itu terdapat di mana ya? Ini ada di Al-Kahf ayat 49. Tunggu dong, lagi pewartaan ini loh. Iya, dia lagi pewartaan. Nah, ini nih. Al-Kahf ayat 49.
Sebentar saya berikan di sini soalnya. Iya. Oke. Mana, bang, itu ayatnya mana? Ini. Surat Al-Kahf. Ayat 49 Al-Kahf. Yes. Tunggu ya, bocil gua minta cium-cium. Itu surat Al-Kahfi, bukan Al-Kahf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lemes banget, Bang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Nois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ya? Jadi itulah balik lagi seperti yang gua sering dendangkan, selain yang Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah, adalah dalam Islam itu tidak apa ya, jargonnya tuh bukan keselamatan setelah selamat nggak tahu mau ngapain. Islam itu memberikan kita ketenangan. Lu tenang, lu masuk Islam lu tenang, gitu. Karena apa? Dalam mindset Muslim, dunia ini penjara. Itu hadis Nabi, dunia ini penjara. Kita cuma sementara di sini. Ibaratnya gini, kita sedang ada di halte bus, nunggu bis datang untuk membawa kita ke tujuan asli kita. Sekarang logikanya, kalau kita di halte bus, ngapain ini halte bus kita hias-hias? Ngapain? Kita cat, kita keramikin, toh ujung-ujungnya kan kita pergi, ya nggak? Iya. Maka dari itu kita tuh tenang di Islam itu. Setelah nyampe ke tujuan, disitulah keabadian, kebahagiaan. Apa itu? Pertama, seperti yang tadi Ustaz Alif bilang, di PB ada, di Al-Quran juga ada, di Al-Qiyamah ayat 22-23. Pada hari itu wajah berseri-seri ketika mereka melihat Tuhannya. Itu yang kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua ada di Ar-Ra'd ayat 23. Di Jannatul Aden, semua orang-orang yang beriman kelak akan dikumpulkan dengan orang tua mereka, pasangan mereka, dan anak cucu mereka selamanya, dan malaikat-malaikat akan menjadi pelayan mereka. Coba, kebahagiaan apa lagi sih di dunia bagi kebanyakan orang selain berkumpul dengan orang-orang yang dicintai? Apalagi coba? iPhone, apa? Rumah gede, kolam renang. Kalau nggak ada orang-orang yang kita cintai, apa artinya itu? Apa artinya? Nah, Islam menjawab hal tersebut karena Allah kan yang menciptakan kita. Tentunya Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita inginkan gitu. Sehingga hanya Islam yang menjelaskan bahwasanya semua hubungan yang kita jalin di dunia itu ada kelanjutannya nanti di akhirat. Ada kelanjutannya nanti di akhirat. Hanya Islam. Agama lain abis mati putus hubungannya. Nah, ini yang gua nggak mau gitu. Ini yang gua nggak mau. Sering dengar nggak kalau di raya sampai pas misalnya lagi pernikahan habis ngucapin janji setia terus sampai maut memisahkan kita. Iya. Ya, di Islam tuh enggak. Selamanya Iya, sampai karena surga kalau di Islam. Gitu. Jadi nggak ada cerai gara-gara mati, itu nggak ada. Lu meninggal ya meninggal, tapi ketika lu bangkit nanti di hari akhirat, lu lanjut lagi dengan orang-orang yang lu kasihi. Makanya Muslim itu sangat-sangat terpukul dan bersedih sekali ketika ada salah satu keluarganya yang murtad gitu. Karena nanti tidak bareng-bareng dengan dianya abadi. Kan gitu jadinya. Makanya dijaga banget Islam itu. Begono diraya. Itulah paling dalil-dalil yang gua kasih. Yes. Jadi ketika iya. Udah saya save tadi. Jadi ketika nanti umat Islam ya, ketika meninggal dan sudah di surga, selain berkumpul dengan keluarga, apa saja yang dilakukannya di surga? Beautiful. Wah, pertanyaannya cantik banget. Ini gudang amunisi gue keluar lagi nih. Tunggu ya.
Gudang amunisi kehidupan surga. Kalau mau dalilnya di mana, ini aja ya, ngomong aja ya. Nanti aku kasih, karena ini jatuhnya kita ke tadi ya, pertama tuh udah di Al-Qiyamah, terus Ar-Ra'd, sekarang kita ke perkataan Nabi. Nah, Nabi berkata di dalam hadis Muslim 5066, Nabi berkata, sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalamnya. Bukankah kenikmatan di dunia juga kita makan dan minum? Mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak berak, tidak ingusan. Nah, ini yang gak enak-enaknya. Jadi semua yang enak di dunia dibawa ke surga, yang tidak enaknya ditinggal di dunia. Nah, mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak berak, dan tidak ingusan. Dan sendawa dan keringatnya seperti keringat minyak kasturi. Mereka diilhami tasbih dan tahmid seperti kami, seperti kalian diilhami nafas. Jadi maksudnya itu di sana nafas kita itu diganti dengan tasbih dan tahmid gitu. Tasbih itu bismillah, tahmid itu ya mengucapkan alhamdulillah gitu. Terus berikutnya di hadisnya Sunan Darimi nomor 2712 dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu level 2-nya muslim, sesungguhnya seorang mukmin di surga apabila menginginkan seorang anak, maka waktu kehamilan, melahirkan, dan usia anak itu berlangsung dalam sekejap sebagaimana yang ia inginkan. Jadi kalau pengen anak, nah, lu akan merasakan itu dengan sekejap gitu. Hukum asalnya di surga tidak bisa anak, tidak melahirkan atau tidak punya anak. Tapi kalau misalnya mau, seorang mukmin ini mau, itu akan terkabul. Karena surga itu tempat semua yang kita mau terkabulkan, kan begitu. Lanjut. Terus tunggu. Ini di hadis Muslim 5061. Sesungguhnya di surga itu ada pasar, mereka mendatanginya setiap hari Jumat, angin dari utara berhembus lalu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka sehingga mereka semakin indah dan menawan. Mereka kembali ke keluarga mereka dengan penampilan yang lebih indah dan menawan. Keluarga-keluarga mereka berkata pada mereka, demi Allah, kau semakin indah dan menawan setelah kami. Mereka berkata juga, kalian juga demi Allah lebih indah dan menawan setelah kami. Banyak saling memujinya di sana karena saking indah dan bahagianya lah di surga itu gitu. Jadi ini juga perbedaannya. Ketika Kristen percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Berhenti sampai situ kan kalau Kristen. Kalau Islam itu enggak. Lu kalau udah selamat, dijelaskan lagi lu ngapain di dalamnya. Ada aktivitas yang menggambarkan bahwa memang keabadian ini tuh tidak membosankan. Jadi seperti kehidupan mungkin ini ya, mungkin seperti kehidupan Adam dan Hawa sebelumnya ya, sebelum mereka jatuh dalam dosa gitu ya. Ya. Ya, tapi lebih ramai dan membahagiakan. Iya. Iya gitu. Iya. Nah ini ya sama kayak gini di Raya. Ini ya kalau kita bandingkan tadi kehidupan surga di Islam. Perhatikan sekarang kehidupan surga di kekristenan ya. Kalau mau tahu juga gitu. Tahu nggak? Tahu nggak kehidupan di kekristenan gimana waktu di surga nanti? Kalau di surga itu ya, yang setahu saya aja ya, nggak banyak saya tahu karena saya ini kan bukan saya nggak apa. Itu hidup yang kekal dan di sana kita itu cuman memuji, tidak ada kelaparan, tidak ada penderitaan, tidak ada apa ya, kekurangan apapun gitu, tidak ada gitu. Jadi yang kalau di ajaran Kristen surga itu kekal, terus kita hidup hanya di dalam surga itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, puji-pujian,
Nah, terus tidak ada kelaparan, haus, penderitaan itu tidak ada gitu. Ya begitu. Sip. Ya, pada dasarnya untuk rasa bahagia itu sama, pada dasarnya sama gitu. Yang membedakan Iya, adalah jadi aktivitasnya yang menggambarkan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain tapi kita bahagia, itu kan sama kayak narkoba ya. ya cuman memuji aja gitu, memuji, memuliakan Tuhan, ya seperti malaikat gitu. Yes, tepat sekali. Tapi ada satu yang kurang. Ada dua aktivitas di dalam surganya versi kekristenan yang gua ketahui gitu. Iya, Jadi nggak yang pertama kuat itu, gitu. jadi pertama itu memuji, memang abadi. Dia memuji itu abadi. So, kalau pakai logika gua ya Dira ya, kita nyanyi ya 2 lagu aja di karaoke itu udah engap, pengen minum dulu. Lah ini abadi kita memuji. Berapa ribu tahun tuh. Apakah yang digunakan hanya rahang saja? Itu yang pertama. Yang kedua ada di Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Jadi aktivitasnya adalah perkawinan anak domba juga gitu. Nah, ini anak domba di sini A-nya gede, D-nya gede. Udah tahu belum ini siapa? Itu Tuhan Yesus. Tepat. Nah, ini jadi Yesus. Yesus akan melakukan perkawinan. Tapi jangan kalau kekristenan biasanya ini bukan kawin seksual gitu. Dia kawinnya roh gitu. Ya secara doktrin ya silakan saja, dan gue mentoleransi itu gitu. Kawin secara roh juga nggak ada masalah. Iya, Toh bukan. kalian juga sunatnya kan sunat rohani ya kan gitu. Nah, perkawinan anak domba telah tiba. Nah, yang menarik pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya ini? Nah, pengantinnya ini dijelaskan di 2 Korintus 11 nomor 2 kalau kita buka. Iya, itu Wahyu berapa? Wahyu 19:7. Oh iya. Nah, penjelasannya pengantinnya siapa itu ada di 2 Korintus 11:2. Nah, di sini. Jadi Paulus berbicara, alangkah baiknya, ini yang satunya dulu ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku gitu. Jadi Paulus sempat melakukan kebodohan dan itu diharapkan disabari aja gitu. Karena namanya manusia tempat hilaf. Lalu kemudian Paulus berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. kepada Kristus. Jadi Itu penganti, ya itu 2 Korintus 1 berapa ya lupa. 2 Korintus 11 nomor 2. Gitu. Jadi 2 aktivitasnya. Pertama bernyanyi, kedua perkawinan, dan itu abadi gitu. Dan ini banyak kok gambar. Nggak tahu ya, kalau gua dialog sama Kristen Indonesia tuh mereka tuh apa ya? Enggak, itu bukan kawin gitu. Cuman ketika gua cek ke Kristen cabang Eropa atau Kristen cabang cabang Amerika. Nah, ini misalnya kita buka ya. Nah, ini perkawinan semua gitu. Nah, ini misalnya contoh tuh kan, ini perkawinan. Terus ini juga ini painting-paintingnya untuk ini marriage supper of the lamb gitu. Perjamuan pernikahan anak domba. Nah, ini kan sosok Yesusnya. Nah, ini kan jemaat-jemaatnya kayak gitu. Ini kan gantian nanti. Ini pertama ini yang pertama perkawinan, lalu yang kedua, ketiga gitulah. Nah, nanti di sini juga tuh gitu. Entah, gue nggak ngerti kenapa Kristen Indonesia tuh menolak hal ini gitu. Ini yang gue agak bingung. Padahal kalau kita lihat ya, nah misalnya kita bawa ke sini ya. Tunggu, kita akan bawa ke
ke grup Bible Study, grup Bible Study itu jadi ya para teolog-teolog orang Kristen yang memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tentang Kristen gitu ya. Tapi tapi dari internal, pertanyaan internal orang-orang Kristen. Nah, di sini dikatakan begini. Grup Bible Study. Aduh, sinyal. Oh, ini dia. Nah, di sini. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi dia in English, gua kasih terjemahannya aja. Nah, di sini. Kita yang dikenal sebagai Kristen telah mengambil nama dari suami kita. Siapa suami kita? The Lord apa Jiraya? Ya, Jesus Christ. Nah, itu mereka tuh nggak mau gitu, nggak mau ngaku kalau Yesus itu akan menjadi suaminya mereka. Ini untuk yang Kristen yang gue sering dialog ya. Padahal orang-orang luar negeri itu bukanlah hal aneh ketika Yesus menjadi suaminya mereka gitu loh. Nah, itulah perbedaannya paling yang bisa gue sampaikan dari konsep penghitungan amalan baik amalan buruk dan juga kehidupan surga Islam dan Kristen. Itu sis. Iya. Iya. Iya, makasih ya Kak ya penjelasannya ya. Sama-sama. Juga saya save tadi ayatnya. Iya ya, mungkin yang di bawah mungkin mau gantian naik. Saya mau ke room yang Seiman, yang tadi saya udah bawa apa ya datanya ya. Udah dijelasin sama Pak Ustadz kita tadi ya. Saya izin turun dulu. Iya, Diraya. Ini dengar nggak ya suara saya ya? Dengar masuk. Tadi Ya. kita itu belum, kayaknya Ustadz Ali belum ngasih ya. Mereka akan membawakan dalilnya apa. Tapi nantilah Diraya aja yang nyobain. Kita tahu mereka akan membawa ayat-ayatnya kemana. Tapi ini yang gua titip pesannya. Iya. Biasanya apa yang ditanyakan tidak nyambung dengan ayat yang dibawakan. Biasanya gitu. Atau ayat yang tertulis dibacakan tidak sesuai dengan yang tertulis. Itu. Biasanya gitu. Dijelasinnya gitu ya, nggak nyambung gitu ya maksudnya. Nggak nyambung dengan, dia bawa ayat, tapi dijelasinnya nggak nyambung dengan apa yang tertulis di ayat yang dia bawa. Gitu biasanya. Tapi inilah, harus experience sendiri, harus ngalamin sendiri. Jadi memang ini harus, iya karena saya juga udah bawa data tadi, udah save ya, karena kebetulan saya juga nggak hafal firman, cuman sebagian, bukan sebagian lagi ya, nggak hafal. Cuman tadi yang disampaikan, dijelasin sama Pak Ustadz itu tentang dosa dan yang poin paling penting adalah keselamatan. Dosa dan keselamatan itu sudah saya ini ya, simpan ya, saya sudah simpan, saya sudah ingat, dan bukan sudah ingat tapi memang udah ingat. Alhamdulillah. Ini ya, ini pegangan saya mau bertanya dan butuh penjelasan. Kalau itu ini aku kasih satu lagi deh supaya lengkap, supaya makin lengkap. Terus nanti ngebawainnya gimana? Silakan dibuka 1 Yohanes 4:12. Ya, 1 Yohanes 4. Bentar ya. Ntar nanti kalau ada yang di sini, nanti kalau ada teman-teman Kristen yang di sini, sebentar nanti saya ke room Kristen nih misalnya, jangan marah saya ya, jangan ini ya, maksudnya saya kan aja
dengan ayat Alkitab yang saya nggak paham begitu, karena tadi eh, sudah dijelaskan sama Pak Ustadz mengenai dosa dan keselamatan itu di dalam Islam. Ya, dan dosa dan keselamatan itu di dalam Kristen itu masih ini ya. Ya, saya juga masih gimana gitu ya. Ya nggak masuk akal juga sih, bukannya dosa itu diperhitungkan ya. Sekalipun kita percaya terus kita mati dalam dosa gitu, apakah kita langsung masuk surga gitu ya. Jadinya kan kok enak banget gitu ya, makanya tadi saya bilang ya. Di mana ya ayatnya ya, Pak? Oh, kalau yang Ayatnya untuk tadi di mana ya, Pak ya? ini. Oh, kalau yang itu sih jadi nggak nyambung ayat yang gue bawa. Enggak, maksudnya kesaksian bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Di 1 Yohanes 4:12 tidak ada 1 Yohanes 4:12 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, ini ini adalah dalil ketiga dari orang yang berbeda. Jadi Yesus sudah ngomong Tuhan nggak kelihatan, Paulus sudah ngomong Tuhan nggak kelihatan, Yohanes juga ngomong Tuhan nggak kelihatan. Lah, Kristen ngomong Tuhan bisa dilihat itu dari siapa? Ini yang udah memberikan kesaksian tiga, yang udah memberikan kesaksian Tuhan nggak kelihatan itu udah 3 orang gitu loh. Cuman nggak nyambung sama apa tadi? 1 Yohanes 4:12. Itu 1 Yohanes ya? Iya, bukan Yohanes, 1 Yohanes. Iya, 1 Yohanes 4. Oke. Oh, ini gimana sih keluarnya Timotius? Bentar. Marahin Timotius tuh. 1 Yohanes. Ini hostnya ini ya. Sabar banget ya. Iyalah, emang tujuannya kan rum-rum Islam itu membantai syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam dan memberikan pengajaran gitu. Orang kalau mau belajar ya diiniin. Nah, Ustadz Alif open mic tuh. Silakan Ustadz. Bukan, aku kepental barusan ternyata. Lanjut. Siap. Iya sih, tanyakan biasanya gini, nanti di bawah Yohanes 3:16. Ya karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, maka anaknya yang dikaruniakan kepada kita untuk menebus dosa gitu. Coba mau berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan untuk menutupi dosa. Nah gitu biasanya mereka bilang ya. Mau berapa perbuatan baik gitu. Makanya kita tuh nggak bisa menebus dosa kita sendiri, karena kita tuh selalu berbuat dosa. Maka dari itu harus Tuhan sendiri yang menebusnya untuk kita. Asik. Udah tahu banget gue, udah lekoh banget gue argumen mereka kayak gimana. Ini kenapa keluarnya Timotius terus ya? Tunggu sebentar. Nanti kalau udah kayak gitu keluarnya, Ini. udah? Iya, betul. Iya. Iya. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah itu untuk itu aja yang tidak terlihat. Tadi yang gue ucapin tadi adalah bagaimana mereka akan menjawab di raya gitu. Jadi nanti mereka akan menjawabnya, kita ini selalu berbuat dosa. Nggak ada satupun di manusia yang tidak berdosa. Dan kita tuh nggak bisa menebus dosa kita sendiri tuh nggak bisa gitu. Karena saking banyaknya dosa yang kita perbuat gitu. Gitu nanti bahasanya. Iya juga ya. Nanti kalau dibilang
Kalau saya tanya terus dia bilang kita nggak mampu menanggung dosa. Di Raya jawabnya apa? Kenapa? Ya jawabannya lama-lama saya jadi ateis ini. Iya sih. Jangan, Nah, jangan kalau- jadi ateis. Udah Islam bener loh Mbak, bener sumpah. Saya mualaf loh. Mending di Islam. Tuh, saya berani jamin Mbak nggak bakalan menyesal kalau masuk Islam. Saya jamin itu. Karena saya seorang mualaf. Iya, Dan saya tidak menyesal. Selama saya di Islam, saya tidak ada menyesal sedikit pun. Mbak, kalau cerita perjalanan hidup saya, Mbak, ya Allah, Mbak. Aduh, nggak terkatakan, Mbak. Dan saya tidak akan meninggalkan Islam, benar. Iya. Yang mau naik Kristen aja tuh Muslim semuanya. Cuman Mbak Dira yang Kristen. Yang mau naik Kristen. Kalau Islam semuanya di atas mau ngapain? Mau ngobrol. Ini bukan room ngobrol. Ini room diskusi. Mbak Esti, kasih motivasi dulu dan perjalanan Mbak Esti pada kira itu. Yang mau naik yang agama Kristen tuh Islam semua. Kalau semuanya Islam di atas kita mau ngapain? Ini bukan room ngobrol, ini bukan room curhat. Ini room diskusi. Ini cuman Mbak Dira doang yang Kristen, Mbak. Saya kasih tahu, Mbak, sampean. Saya jamin, Mbak, kalau di Islam itu tidak ada kerugian sedikit pun. Iya. Kalau Mbak jadi ateis, yaitu tidak punya Tuhan, tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan, itu Mbak jauh lebih besar dosa sampean. Coba, ateis itu gak punya agama dan gak percaya Tuhan. Itu ateis. Ya mendingan Mbak Kristen daripada ateis. Ya mendingan Mbaknya udah. Tapi kalau Mbak mau, yo di Islam. Saya nih ya, ini saya cerita ya. Saya itu masuk Islam karena menikah. Saya masuk Islam. Demi Allah, saya menikah itu dulu masuk Islam karena menikah. Dan saya dan perumah tangga saya bertahan 4 tahun. Nah, saya bilanglah bercerai, kami bercerai. Udah punya anak. Ya, anak saya itu Mbak dari tahun 2011 sampai hari ini, anak saya dari umur 2,5 tahun sampai detik ini, anak saya itu tidak dinafkahi sama bapaknya. Tapi saya gak sakit hati, Mbak. Dan saya tidak murtad. Saya tidak kembali ke agama dulu. Tidak. Karena prinsip saya agama dulu di mana Tante lagi live, tolong jangan diganggu dong. Di mana agama dulu ya yang saya pelajarin jauh lebih baik agama yang saya anut sekarang. Di mana ceritanya? Di mana? Di mana ya? Di Islam inilah kita diajarkan tentang ikhlas. Benar-benar ikhlas. Di Islam ini kita diajarkan tentang bagaimana menghadapi hidup. Iya, coba dulu Kristen. Kalau aku jadi kau kayak gini, aku kayak gitu, aku kayak gini. Itu kan. Itu Mbak, itu. Seperti itu bahasanya. Tapi di Islam ini saya diajarin untuk sabar. Ikhlas itu luar biasa. Ikhlas. Saya hadapin hidup saya ini dengan ikhlas. Ikhlas, semuanya saya ikhlasin. Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah. Anak saya bisa hidup, bisa makan, bisa sekolah. Saya nafkahi sendiri tanpa bantuan siapapun kecuali bantuan daripada Allah. Saya meminta itu, saya punya prinsip dari dulu ya. Saya tidak akan pernah meminta kepada manusia kecuali selain tanpa kecuali walaupun itu orang tua sekalipun. Karena apa? Meminta kepada orang tua sakit hati. Coba minta orang tua. Dulu udah aku bilang jangan kau kawin sama dia. Kawin kau. Sekarang kau tengok oleh tuh. Ku suruh pun kau lagi ke gereja. Gak ada kau ke gereja. Tuh kata orang tua. Sakit hati Mbak. Gak dapat bantuan ya. Gak ada dapat makian, marahan. Semua emosi orang tua dikeluarin. Tapi saya mintanya kepada Allah. Saya minta kepada Allah. Alhamdulillah Allah kabulin. Ya Allah aku punya anak yang harus kusekolahkan. Punya anak yang harus kunafkahi. Allah kasih Mbak, Allah kasih. Itu.
Sedikit pun saya tidak ada niat untuk kembali ke agama dulu. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun. Saya bertahan di agama ini. Walaupun cobaannya mau gimana pun cobaan, saya bertahan. Apa yang saya pertahankan di agama ini? Di Islam saya benar-benar belajar tentang ikhlas. Di Islam ikhlas. Datang cobaan ini ikhlas saja. Datang cobaan ini ikhlas saja ngadapinnya. Ikhlas. Dan di Islam ini saya sudah bisa membayangkan betapa nikmatnya saya nanti mati masuk surga. Betapa nikmatnya. Nikmatnya di mana? Nikmatnya saya punya anak, di mana saya dipersatukan oleh Tuhan, saya dan anak saya. Dan asal Mbak tahu ya, kemarin itu kalau ada kores tuh ya, nih saya cerita, saya tuh menangis. Saya masuk surga, orang tua saya tidak masuk surga, masuk ke neraka. Tapi Mbak tahu, alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Bapak saya masuk Islam. Alhamdulillah. Padahal di lab ini saya ceritakan bagaimana saya bersedih hati. Di mana saya nanti masuk surga, bapak saya ke neraka. Mana seorang anak? Di mana? Di mana seorang anak yang tega melihat bapaknya masuk neraka? Nggak usahkan ke neraka, bapaknya dipukulin orang, anak aja gak tega. Ya Allah, kenapa kau pukul bapakku? Kenapa? Itu doaku, Mbak. Alhamdulillah Allah kabulin. Jadi segala sesuatu itu selama saya di Islam ini, apapun saya minta, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bahagia saya menjalankan agama saya sekarang, nyaman. Tahu Mbak, Mbak coba deh kita berpikir. Gak usah munafik ya Mbak ya. Sampean Kristen ke gereja kan hari Minggu? Ya kan Mbak Dira? Iya, tapi ini udah berapa lama ya nggak ke gereja gitu. Oke, udah lama pokoknya sampean ke gereja kan? Oke, Mbak ke gereja hari Minggu. Saya dulu ke gereja. Kita dulu ke gereja bagaimana Mbak? Terkadang pun gak mandi kalau udah buru-buru bangun ya. Dulu kan zaman kita gereja 1 kali doang ibadah ya. Gak kayak sekarang udah 4 kali ya. Nah, dulu bahkan nggak mandi pun kita ibadah, kita kasih parfum, betul? Kita pakai rok pendek, betul? Ya kan? Zaman kita dulu rok pendek di atas lutut. Nah, tuh rok pendek, bajunya. Karena saya dulu pelayan Tuhan, saya pakai baju putih hitam, sepatu warna hitam. Nah, kita masuk ke gereja, betul? Gak usah munafik loh Mbak. Kita satu ya. Iya, Kristi kita itu masuk ke perempuan. Ya, perempuan sama laki-laki gabung ya. Tapi saya mandi karena kalau buru-buru gak mandi. Ya, perempuan sama laki-laki gabung bukan? Iya. Nah, sampai di gereja, pendeta kalau khotbah kita menggibah, menggosip kan? Kau beli baju di mana itu? Cantik kali baju kau. Tas kau juga cantik. Beli di mana? Iya, betul. Kau pasti pacaran sama situ ya? Kayak mana pacar kau itu? Itu pendeta lagi khotbah, benar kan? Gak usah munafik. Kadang-kadang tuh nggak fokus gitu ya kan? Gak usah munafik kan Mbak? Ngobrol gitu. Kan gak usah munafik kan. Makanya kadang-kadang kita suka duduk paling tengah biar gak diperhatiin sama pendetanya ya kan. Betul. Nggak duduk paling belakang ya. Paling belakang di ujung, dia di samping ya, samping tembok ya biar aman gitu ya. Iya. Betul. Gak usah munafik kan. Nah itu udah. Terus kalau kita lagi disuruh berdiri, kadang-kadang kita nggak berdiri kan. Nah Iya. makanya, nah itu masih ingat gak kalau gak usah munafik. Dan di saat kita berdoa, Bapa di surga, ada yang buang angin, betul? Jadi gak usah munafik, itu bener kan? Itu terjadi Mbak, terjadi. Jadi gak usah munafik, terjadi semuanya. Jadi kita itu zaman kita dulu ke gereja, banyak orang ke gereja hanya pamer baju. Bukan karena Tuhan. Bukan dulu kakak host, tapi memang sampai sekarang. Sekarang juga ya. Sekarang juga gitu. Sekarang juga emang sampai sekarang. Memang sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang kita itu banyak orang ke gereja bukan karena Tuhan, tapi memamerkan baju. Baju kok cantik kali. Diajarin begitu gitu loh. Kredit ini Kak berapa? 3 kali bayar. Wah. Ingat saya itu, ingat. Sampai sekarang seperti itu. Bahkan kita lagi berdoa malah ada yang buang angin. Jadi tadinya kita berdoa udah nangis-nangis, udah gak nangis lagi karena cium bau kan. Betul. Iya. Dan kita masih udah selesai kita cium bau itu, baru kita lanjutkan lagi doa kita, betul. Nah
Iya, jadi gak usah munafik kan. Nah, tapi di Islam, Mbak, di Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Di Islam kita benar-benar diajarkan bagaimana berhadapan dengan Allah, yaitu kita harus suci, kita harus bersih. Saya pulang. Ya, tutup pintunya ya. Di Islam diajarkan semuanya. Tolong bawa itu ke spray itu, bed cover. Di Islam itu diajarkan semuanya. Di Islam lah kita diajarkan bagaimana berhadapan dengan Allah, yaitu kita wudu. Kita pakai mukena. Iya. Jadi yang saya paling gak suka juga itu memang sih namanya iman itu tergantung, dan sifat karakter manusia ini kan masing-masing punya sifat, ada sifat-sifat yang baik, ada yang buruk. Tapi diajarkan di agama itu, maksudnya diajarkan di dalam Islam maupun Kristen itu pasti kan tentang kebaikan gitu ya kan. Iya. Tapi kalau keselamatan kan jalannya masing-masing ya kan. Jadi saya paling nggak ini banget ya kan. Kadang di gereja itu lagi doa syafaat, ya atau lagi, ya pokoknya lagi doa syafaat gitu. Itu ada yang keluar ngerokok di luar gitu loh. Iya. Di luar gereja. Iya. Jadi kadang-kadang itu nggak gimana ya gitu. Nah, jadi kadang itu saya lewat, saya nggak ke gereja, terus saya nggak ke gereja pas saya lewat di jalan pas ada gereja, saya lihat tuh pas doa syafaat, aduh biasa kan kalau kita nggak ke gereja kadang malu gitu ya, tapi ya bodo amat gitu, lewat aja gitu ya kan, lewat lihat tuh di samping, waduh ngerokok. Doa syafaat ini dalam hati saya kan, ini kalau bukan doa syafaat ada khotbah itu kan biasa, kalau khotbah kan panjang atau doa syafaat itu kan panjang kan, jadi mereka nggak nyaman, jadi cari kesenangan gitu ya, udah keluar gitu, nggak ikut ibadah, nggak ikut berdoa, nggak ikut mendengar khotbah, ya udah keluar ngerokok di samping gitu. Ya, sebenarnya Doa kan syafaat itu bagaimana sih, Mbak? Doa syafaat itu bagaimana sih, Mbak? Boleh itu tahu nggak? doa Bagaimana, Mbak, contohnya? Roma. kayak ini, Cukup, kayak Roma. kalau di Katolik dia perjamuan kudus. Iya, doa syafaat itu doa terakhir ya pas mau selesai ibadah itu doa syafaat. Jadi doa syafaat itu bukan cuma mendoakan kita umat Kristen, tetapi mendoakan seluruh umat manusia Iya, dan bahkan presiden juga, presiden negara-negara umum, juga ya. lama itu doanya. Iya. Dan itu juga ya Mbak, kalau masih ingat kalau ada KKR, itu kalau pendetanya gak ganteng gak mau dateng itu. Duh, saya ingat itu. Zamannya kan sampai sekarang kayak gitu. Kalau pendetanya Udahlah, ganteng. Bunda. Curhat mulu ini. Enggak, ini bukan subjektif curhat terus. Ustaz Alif. Inilah kalau ada KKR kita paling malas nengok KKR karena lama. Udah itu acaranya malam. Tapi kalau mendengar pendeta ini, pada semuanya nongol. Apalagi kalau ada artis diundang ya kan. Wah. Tapi sadar gak, Mbak? Saya punya ini ya, kalau kita teliti ya. Kalau kita ibadah itu selalu dikatakan sembah Yesus, Tuhan kita. Selalu begitu Mbak. Di dalam gereja dikatakan seperti itu. Tapi sadar gak? Tidak pernah sekalipun pendeta mengatakan Yesus adalah utusan. Tidak pernah. Ayo coba teliti. Pendeta selalu mengatakan sembahlah Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Haleluya. Benar gak? Iya kan? Iya. Tidak pernah dikatakan Yesus itu utusan. Tidak pernah loh. Tidak pernah. Coba teliti. Tidak pernah. Iya. Haleluya Yesus, kami menyembah Kau Bapa. Haleluya Yesus, kami menyembah Kau Bapa. Coba kalau kita teliti, kok dia bilang Yesus Bapa, Yesus? Kalau kita teliti ya saat waktu itu ya, pasti kita berontak. Weh, nggak betul tuh pendeta. Kok Yesus Bapa, kan? Kalau kita, tapi kita nggak pernah teliti, kita udah termakan doktrin. Jadi Ya kan? Coba nggak ada lagu aja nggak ada loh. Kenapa? lagunya. Iya, lagu aja nggak ada Yesus utusan. Malah kata dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita mikir ya dalam nama Yesus oke lah kita menang, juru selamat. Tapi nanti ujungnya itu tuh. Nah,
Gak ada satupun pendeta mengatakan Yesus utusan. Selalu mereka mengatakan sembahlah Yesus, Tuhan kita sang juru selamat. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Betul tidak? Nah, Iya. padahal kalau kita pelajarin ternyata Iya. Yesus adalah utusan, Yesus adalah rasul, Yesus adalah nabi. Gitu. Kalau kita pelajarin. Iya, jadi Yesus itu kalau Yesus itu nabi, raja dan imam. Jadi dia itu kalau di Kristen tuh jadi dia itu penutup dari semua nabi-nabi itu. Tidak ada lagi nabi selain dia. Begitu. Iya, tapi nggak pernah dibahas. Jadi ya Bang Budi mau ngomong silakan. Gimana sih Iya, itu? Mbak, saya mau nanya, menurut Mbak itu karakter Tuhan itu bagaimana sih yang menurut keimanan Mbak itu? Menurut diri ya, pribadi Anda, bagaimana sih karakter Tuhan yang Anda imani? Karakter Tuhan itu suci, kudus, Tuhan itu pencemburu, Tuhan itu penguasa, apalagi ya? Pencemburu ada di manusia, penguasa ada di manusia. Sifat Tuhan yang menurut Anda, mana karakter Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia? Coba saya tahu. Apa sih? Pencemburu yang manusia tidak punya. Yang tidak dimiliki manusia ya kuasa. Manusia punya kuasa, Pak. Kuasa terhadap negara, kuasa terhadap keluarga. Kuasa menciptakan segala sesuatu. Bisa manusia menciptakan komputer, bisa Ciptakan diciptakan. robot, Ciptakan menciptakan robot bisa. tumbuhan. Ada satu, Mbak, ada. Nggak satu sih, ada Ya beberapa. menciptakan Gan. mana sih? Manusia menciptakan, manusia juga kreator, Mbak. Mbak sekarang ini bikin satu TikTok aja, di situ Iya, ditulisnya tapi kreator manusia live. kan punya batasan. Allah Tapi nggak ada kan? Tuhan nggak terbatas. Tuhan Penyayang itu kan juga manusia ada batasan. Betul, tapi semuanya itu kalau ada Tuhan sifat, itu tak tapi terbatas. sifat yang tidak Terbatas kuasanya, sifat yang tidak terbatas. dimiliki, sifat yang tidak dimiliki oleh manusia tetapi ada di Tuhan, dan sifat Tuhan yang tidak dimiliki manusia. Coba apa, Mbak? Iya, kasihnya yang tak terbatas. Terus Manusia punya tak kasih, Mbak. terbatas dalam Buktinya ruang kasih dan sayang waktu. saya memiliki anak. Kasih sayang saya Iya, punya tapi memiliki anak. terbatas. Tapi ada kan? Iya, tapi terbatas. Tapi yang nggak ada pada Tuhan, tapi terbatas. ada pada manusia, nggak gini. Ada pada Tuhan, tapi tidak ada manusia. Benar-benar 100% nggak dimiliki oleh manusia. Tapi ada pada Tuhan. Dan 100% tidak ada pada Tuhan, tetapi dimiliki oleh manusia 100%. Apa, Mbak? Aku yang juga aja yang aku jawab. Menciptakan langit dan bumi, tapi manusia tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Pencipta manusia bisa, Mbak. Judulnya cipta. Tahu nggak, Mbak? Saya kasih tahu ya. Depan hurufnya K, akhirnya L. Kekal. Bukan. Manusia bisa kekal nggak, Mbak? Oh iya. Kalau Bang yang Budi kekal, tadi pertanyaan Bang Budi, kekal. apa yang dimiliki Allah manusia itu tidak kekal. dimiliki Tuhan itu? Jawabannya dosa. Dosa, kekal. Itu dimiliki manusia, tidak dimiliki Allah, dosa. Iya, makanya tadi saya bilang Tuhan itu suci, kudus. Kekal, Mbak. Kekal, Mbak. Berarti artinya dia tidak memiliki dosa. Dan Ya, dia kekal, kekal. Mbak. Iya. Nah, Kekal, kekal tidak itu mati. artinya Tuhan itu tidak memiliki sifat mati atau fana, tetapi manusia memiliki sifat fana, tidak memiliki kekal. Iya. Ya, gitu, Mbak. Nah, sekarang Tuhan mana yang memiliki sifat itu, Mbak?
Silakan dijawab Mbak. Saya mute lagi. Tuhan Tuhan Maksudnya- Yesus kah? maksudnya Atau Tuhan Allah? Yesus. Tuhan Yesus atau Bapa? Tuhan Yesus. Yesus mati ya Mbak? Yesus kan mati, Mbak, disalibkan 3 hari. Disalibkan mati dia 3 hari, gimana sih? Iya, tubuhnya mati. Kan tubuhnya, Iya, rohnya enggak. tubuhnya mati. Yang memiliki sifat itu Allah Bapa, Mbak. Iya, Allah. Allah Bapa, bukan Yesus. Yesus kan Iya, dilahirkan. saya kan memang udah apa ya, saya ini kan Kristen, jadi kok ini ada yang bilang saya enggak, memang itu udah tertanam, selalu kita menyebutkan Yesus. Kalau dibilang Tuhan ya pasti saya nyambung itu Tuhan Yesus gitu. Nah sekarang di kitab Anda, di kitab Yohanes 12 nomor 47 sampai 50, Yesus nggak memiliki kekuasaan, Mbak. Iya, di kitab mana itu? Kitab Yohanes 12 nomor 47 sampai 50. Sampai 50 ya. Yohanes. Dibaca. Dibaca aja, Mbak. Oh, panjang. Yohanes Nggak apa-apa, 16. nggak apa-apa, untuk pemahaman sih nggak masalah. Yohanes 12 47 Oh, Yohanes ayat 47. 12. Yohanes Iya, ayat 12. 47. Betul, betul. Iya. Sampai 50. Ayat 47. Oh, iya. Betul, Mbak.